Selamat siang Ibu Kepala Pusat. Iya, selamat siang Pak. Bisa kita mulai Bu? Iya. Iya. Mohon perhatian Bapak Ibu, acara penutupan akan segera dimulai. Ibu hadirin yang berbahagia, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dr. Insinyur Mustangimah MPD, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dewi Andayani SEAK MAB, yang kami hormati Koordinator Pelatihan Dasar dan P3K Ibu Kokom Komala SPD MPD, yang kami hormati Ketua Subkoordinator Pelatihan P3K Bapak Helmi Azharuddin SHMH, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini kita dapat melaksanakan acara penutupan pelatihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi dosen angkatan 19, 20 dan 21 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tepatnya pada hari ini Jumat 25 November tahun 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing. Dengan selesainya pelatihan ini, untuk berdoa dipersilakan.
berdoa sesat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara ketiga, kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Arafat dari Ketua Kelas Angkatan 16 Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat, yang kami hormati segenap pejabat di lingkup Diklat Pendidikan dan Kebudayaan SD, yang saya hormati rekan-rekan para dosen P3K yang hadir di tempat ini, Angkatan 19, Angkatan 20, dan Angkatan 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak henti-hentinya kita sama-sama hendaknya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya sebagai umat yang beragama dan beriman, kita sama-sama tahu persis bahwa tidak ada satupun ikhtiar yang bisa terwujud apabila Tuhan tidak menghendaki. Jadi tidak berlebih kalau kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas semua. Sebagai umat Islam, izinkan saya menyampaikan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita termasuk umat yang bisa mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Terus terang, saya agak sedikit nervous karena saya baru disampaikan oleh panitia mendapatkan kehormatan untuk mewakili teman-teman peserta diklat P3K, khususnya dosen, untuk menyampaikan kesan dan pesan. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat, tidak terasa kami sudah 5 hari hadir di sini. Tentunya keberadaan kami di sini sudah direncanakan sebelumnya oleh Pusdiklat, dan setelah kami hadir, kami mendapatkan banyak sekali informasi yang menambah pengetahuan dan pemahaman kami seputar menjadi seorang ASN. Kesan pertama ketika saya datang di sini beserta teman-teman, ya mungkin apa yang saya rasakan juga dirasakan oleh teman-teman. Ketika saya mendapat pembagian tas ransel, kemudian di dalamnya ada buku modul yang begitu tebal, saya mikir, banyak ya yang saya harus pelajari di sini. Dan seiring dengan perjalanannya waktu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai hari ini, lembar demi lembar, isi tulisan daripada modul tersebut, saya dan mungkin teman-teman juga demikian mulai membaca. Ya. Dan akhir dari pembacaan itu, kami secara online mengisi komentar, tanggapan, kemudian dilanjutkan dengan mengisi kuis. Luar biasa. Dan ini semua membuat kami mau tidak mau
tidak perlu mengabaikan modul yang tebal itu. Terus terang, saya di kamar bersama teman saya Pak Kartomo bincang-bincang, bakalan tidak tidur kita ini. Soalnya malu kalau kami ngisi asal ngisi, padahal kami ini dosen yang sudah jam terbangnya ada bahkan yang sampai 20 tahun mengabdi sebagai dosen. Sangat bikin malu kalau nanti hasil komentar, tanggapan, bahkan kuis bikin geleng-geleng kepala ibu. Ini juga bagian dari cara Pusdiklat kayak ini menjadi firasat saya. Cara Pusdiklat mencoba mengukur kemampuan kita, teman-teman. Apa benar dosen yang hadir ini yang katanya sudah puluhan tahun mengabdi punya isi? Dan ini terus terang bagi saya pribadi menjadi beban tersendiri. Akhirnya dengan segala upaya yang tadinya tidak biasa begadang, dulu sih pernah jadi orang yang suka begadang, akhirnya kembali lagi begadang. Pas event Piala Dunia pula. Benar. Piala Dunia ini semacam apa ya? Bisa dikatakan iblis, setan yang selalu melalui, sudahlah tidak usah baca itu modulnya, isi sembarangan saja. Piala Dunia kan ini sekali dalam 4 tahun. Dan itu sangat mengganggu, khususnya pribadi saya. Mau nonton belum kerja, tugas belum baca modul. Tidak baca apa yang saya mau isi. Isi sembarang saya malu sama itu. Itu yang pertama, Bu, kesan kami. Yang kedua bahwa kami mengucapkan terima kasih. Kami hadir di sini dengan begitu pelayanan yang luar biasa. Kamar kami alhamdulillah, Bu, bagus, AC-nya bagus, lengkap dengan air minumnya. Waktu makan kami makan, dan saya katakan dengan teman-teman, jangan sampai bobot berat badan kita ditambah sampai 5 kilo. Teman-teman yang mungkin punya kesehatan yang kurang prima bisa lupa bahwa kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Ya, itu kesan yang kami rasa. Selanjutnya keramahan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini terus terang juga berkesan di hati kami. Dan melalui kesempatan ini pula saya terpaksa mewakili teman-teman memohon maaf, Bu, Pak, kalau sekiranya di dalam interaksi kami di Gedung Merah Putih ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, mungkin diksi bahasa kami yang menurut telinga ibu, telinga para panitia tidak nyaman, kami mohon maaf. Tidak ada maksud kami untuk menghina atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tapi ini semata hanya ingin menyampaikan aspirasi yang kami rasa sekaitan dengan status kami sebagai P3K di PTNB. Cuma itu sih sebenarnya, Bu. Karena ya saya rasa teman-teman angkatan 19, 20 dan 21 ini sama. Kita semua sama merasakan hal-hal itu. Cuman ada yang secara verbal menyampaikan karena ada waktu dan diberi kesempatan, yang lainnya diam cuma mengatakan betul, betul, tepuk tangan. Ya, sebenarnya sama, Bu, sama. Dan saya yakin Ibu Kepala Pusat juga memahami itu. Tinggal bagaimana aspirasi kami ini bisa disampaikan ke tingkat pembuat kebijakan. Pesan kami, semoga kegiatan ini tetap rutin dilaksanakan, Bu. Kami masih banyak butuh pengetahuan,
masih banyak butuh informasi demi mengisi dan demi mempersiapkan diri untuk semakin siap menghadapi tantangan ke depan. Terutama sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kami para dosen dituntut untuk berinovasi di dalam menjalankan program-program yang ada di dalamnya. Saya pikir itu yang sempat saya sampaikan mewakili teman-teman angkatan 19, 20 dan 21. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas suguhan informasi, baik itu berupa pendidikan maupun hal-hal yang sifatnya mendukung kegiatan kami hari ini. Dan sekali lagi juga kami mohon maaf jika sekiranya ada tindakan, perbuatan kami, ucapan kami yang tidak berkenan. Terima kasih. Billahi min sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Arafat yang telah menyampaikan kesan dan pesan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Koordinator Pelatihan Dasar dan P3K. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Kokom Komal SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Ibu Dr. Insinyur Ustani MSI, yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Ibu Dewi Andayani SPAKMAB, yang saya hormati para widya iswara di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, yang saya hormati para panitia Satgas pelatihan P3K gelombang 7 serta seluruh peserta pelatihan P3K gelombang 7 yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul siang ini untuk melaksanakan upacara penutupan pelatihan P3K gelombang 7 pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Ibu Kapus yang saya hormati, mohon izin melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan pelatihan yang ditutup hari ini. Yang pertama adalah jumlah peserta pelatihan P3K bagi dosen gelombang 7 sebanyak 131 orang, terdiri dari 3 angkatan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Yang kedua, tujuan dari pelatihan P3K ini, orientasi pelatihan P3K ini tentu untuk membentuk sikap perilaku dari para dosen agar menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun untuk evaluasi pelatihan dilaksanakan melalui evaluasi terhadap hasil kerja peserta pelatihan, evaluasi terhadap fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan. Demikian Ibu Kapus yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Kapus untuk menutup secara resmi pelatihan P3K bagi dosen gelombang 7 angkatan 19, 20 dan 21 tahun 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Kokom Komala selaku Ketua Penyelenggara yang menyampaikan laporan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
kita simak dan dengarkan bersama arahan dan motivasi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi, dilanjutkan kepada yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Ruslan Nima, MPD. Kami persilakan untuk memberi arahan, motivasi, serta dilanjutkan menutup pelatihan ini dengan resmi. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Ibu Dewi Handayani. Yang saya hormati Koordinator Pelatihan Latsar dan P3K. Yang saya hormati para koordinator dan pekerja, para widya iswara, panitia dan satgas pelatihan P3K, dan seluruh peserta pelatihan P3K, dosen yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penutupan pelatihan P3K gelombang 7 angkatan 19, angkatan 20 dan angkatan 21 pada hari ini Jumat 25 November 2022 yang dilaksanakan secara klasikal. Selanjutnya kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta pelatihan P3K, para dosen P3K yang sangat kami banggakan, dan kami titip salam kepada seluruh pimpinan Bapak Ibu. Kami mengaturkan terima kasih karena pimpinan perguruan tinggi telah mengizinkan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan orientasi ini dengan penuh untuk memberikan bekal bagi institusi kepada Bapak Ibu sebagai dosen P3K. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu di Gedung Merah Putih, karena saya kebetulan masih ada tugas dari Biro Orkala yang sudah terjadwal jauh sebelumnya dan tidak dapat kami tinggalkan. Jadi mohon perkenan dan mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk kami menyampaikan beberapa hal melalui daring dengan media Zoom ini. Kepada saudara-saudara peserta pelatihan P3K, kesempatan pelatihan orientasi ini perlu kita syukuri bersama. Pertama, karena Bapak Ibu berkesempatan berinteraksi langsung sesama dosen P3K, kemudian berinteraksi langsung dengan Pusdiklat, dan juga berkesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait dengan apa-apa yang seharusnya dipahami oleh seorang yang sebagai dosen P3K. Dan terima kasih kepada peserta tadi yang telah memberi kesan kepada mewakili peserta, memberi kesan dan pesan atas pelaksanaan pelatihan dosen P3K ini. Dan kami mengharap bahwa apabila ada hal-hal yang masih kurang yang perlu kami perbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan orientasi dosen P3K ini, mohon dapat disampaikan kepada kami, dapat disampaikan langsung kepada Bu Kokom atau kepada saya atau kepada panitia yang lain, agar kami dapat berbenah diri ke depan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pengguna layanan pendidikan dan pelatihan pegawai Kemendikbudristek. Dan juga kami mohonkan masukan kepada Bapak Ibu jika ada, bukan hanya terkait dengan teknis pelaksanaannya, tapi mungkin dengan terkait dengan substansi pelatihan dan juga mungkin hal-hal yang terkait dengan pengembangan dosen P3K ke depan, sehingga kita sama-sama dapat bersatu menjadi pegawai ASN Kemendikbudristek sebagai satu satuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu mengabdi melalui Kemendikbudristek untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dan juga perlu kami sampaikan bahwa pelatihan orientasi ini sebenarnya merupakan salah satu persyaratan bagi pegawai P3K yang telah mendapatkan SK untuk mengikuti orientasi ya dalam bentuk pelatihan melalui pembelajaran secara mandiri di lembaga administrasi negara dan juga pelatihan terkait pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah yang dilaksanakan di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Dengan berakhirnya pelatihan ini bukan berarti saudara-saudara para peserta pelatihan orientasi P3K ini berhenti untuk memahami lebih jauh lagi apa yang terkait dengan hal yang perlu diketahui. Sebagaimana tadi disampaikan oleh perwakilan dari peserta bahwa dalam modul itu tebal sekali, tetapi di luar modul itu banyak hal yang perlu kita sama-sama pahami dan kita terapkan untuk bisa menjadi ASN yang baik. Ini merupakan awal bagi saudara-saudara untuk lebih meningkatkan kompetensi saudara-saudara agar nanti dapat bekerja secara lebih profesional dalam bidang tugas Bapak Ibu, dalam tugas saudara-saudara sekalian sebagai dosen. Kesempatan yang untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan baik klasikal maupun non klasikal masih terbuka lebar karena hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Semoga materi yang juga salah satunya terhimpun dalam modul yang sangat besar tadi dapat dipahami dengan baik dan dapat juga dikembangkan untuk lebih dipahami secara lebih mendetail. Penyampaian narasumber hanyalah sebagai trigger ya, karena Bapak Ibu dapat mengembangkan dan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sekedar diskusi dengan para narasumber. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang dapat saudara-saudara gunakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemudian dapat diimplementasikan selama mengabdi menjadi ASN. Karena nilai-nilai tersebut merupakan paduan dalam berperilaku dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kami juga berharap agar saudara-saudara sekalian beserta diklat orientasi P3K, dosen P3K agar menjadi agen perubahan di masing-masing perguruan tinggi dengan melakukan inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan perubahan sebagai dampak atau sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Tentu aparatur sipil negara sebagai unsur utama SDM memiliki peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dan khususnya dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah ASN yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, upaya untuk membentuk sosok ASN yang baik dengan beberapa tantangan yang dihadapi ke depan perlu dilaksanakan pembinaan yang terus-menerus baik melalui pelatihan maupun jalur-jalur lain dalam upaya untuk peningkatan yang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta tanah air. Yang kedua, tentu saja juga semua ASN harus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi teknis, manajerial, dan juga kepemimpinan. Efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya juga senantiasa harus dikembangkan. Karena sekarang ini kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan baik dalam hal sumber daya, namun dengan keterbatasan tersebut kita dituntut untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pesan kami dalam acara penutupan pelatihan orientasi P3K ini. Kami tentu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini ada hal-hal yang kurang memadai, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, pelatihan P3K bagi tenaga dosen gelombang 7 angkatan 19, angkatan 20 dan angkatan 21 tahun 2022 saya nyatakan ditutup secara resmi. Dan itu kami berharap saudara peserta pelatihan ini nanti kembalinya dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek ke perguruan tinggi masing-masing dapat menyampaikan hal-hal positif yang telah saudara dapatkan selama pelatihan ini, dan apabila ada hal-hal yang kurang mohon dapat disampaikan kepada kami. Demikian kami akhiri sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Pusat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin Ibu Kapus, acara diakhiri dengan pelepasan tanda pengenal peserta yang akan dilepaskan oleh dari Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Dewi Andayani, didampingi Koordinator Pelatihan Dasar dan P3K dan Sub Ketua Koordinator P3K Bapak Hedi. Kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan, kami persilakan untuk tampil di depan. Satu, Bapak Arafat dari angkatan 19, boleh. Lalu angkatan 20, kami mohon ketua kelas dari angkatan 20 dan angkatan 21, Bapak Nasrudin. Kami mohon peserta untuk berdiri. Para peserta kami mohon untuk berdiri. Pelepasan tanda pengenal peserta diikuti oleh seluruh peserta. Mohon berkenan Ibu Kabak dan Koordinator Pelatihan Dasar dan P3K untuk foto bersama. Ini gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Kami persilakan untuk kembali ke kursi masing-masing. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu, tetap berdiri. Yang di sebelah kanan kiri bergeser. Ibu Mustarima, Ibu Kepala Pusat, silakan beraktivitas kembali. Mohon maaf, kami persilakan untuk keluar dari Zoom untuk meninggalkan ruangan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan kami persilakan untuk melanjutkan agenda berikutnya. Selamat siang. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang. Yang di sebelah kiri merapat terus. Ya. Boleh ya. Yang tengah masih kosong, yang merapat terus. Ya. Tengah masih kosong, mohon diupayakan supaya enak semua ya. Ya. Masih kosong. Bapak boleh di sini, jangan terlalu di sana. Ya, di sini ada masuk sedikit. Siap. Oke, baik kita dulu. Formal dulu, kita formal dulu ya. Baik, formal dulu kita bisa berdiri ya. Oke, jangan lupa semangat senyum. 1, 2, 3. Ya, formal dulu ya. 1, 2, 3. Ya, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah semua yang acara penutupan pelatihan selesai. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Boko tanpa ini dan hadir pada acara penutupan ini. Boleh Bapak Ibu yang mau berfoto dulu, silakan dari angkatan 19, 20 dan 21. Silakan. Supaya jangan berebutan kayak di kereta. Ya, terima kasih.
kita persiapan balik. Materi terakhir saatnya ya rekan-rekan, sampai di sini di ruangan merah putih. Kami selama ini meliput, mohon maaf atas kesalahan kami jika ada kamera yang bergoyang atau yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai di sini ya rekan-rekan, di gedung merah putih ini ya. Salam merdeka. Hahaha.